Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat sampai hari ini. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Baiklah teman-teman, kita langsung ke pokok materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengajaran Al-Quran. Dalam metodologi, kita akan mengenal bacaan yang mengandung alif ziyadah dan mengenal bacaan yang mengandung saktah, ismam, imalah, tasil, dan nakal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bacaan yang mengandung alif ziyadah. Apa itu alif ziyadah? Alif ziyadah yaitu setiap huruf yang diikuti alif apabila menyambung tidak dibaca panjang, akan tetapi apabila waqaf atau berhenti dibaca panjang satu alif. Contohnya dalam bacaan ana dibaca ana. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, tetap dibaca panjang satu alif. Terdapat contoh di Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Contoh bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin. Jadi pada bacaan yang bergaris merah, ini adalah bacaan yang mengandung alif ziyadah. Jadi fa'ana dibacanya pendek. Terdapat juga di surat Al-Furqan ayat 49. Pada bacaan wa anasiya tetap dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Terdapat di contoh surat Al-Qasas ayat 45. Di sini yang mengandung alif ziyadah yaitu pada bacaan walakinna kunna, tetap dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Terdapat juga pada Quran surat Al-Furqan ayat 38. Di sini bacaannya yang mengandung alif ziyadah yaitu wasamudah, dibaca pendek. Terdapat juga di Quran surat Ar-Rum ayat 39. Bacaannya pada kalimat liyarbuwa, tetap dibaca pendek. Baiklah teman-teman, untuk materi alif ziyadah sudah cukup dan kita akan menjelaskan untuk materi selanjutnya yaitu bacaan yang mengandung saktah, ismam, imalah, tasil, dan nakal. Yang pertama, bacaan saktah. Saktah artinya berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa nafas. Contohnya Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contoh bunyi Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal
rona. Bacaan yang saya garis bawahi ini namanya bacaan saktah. Maka bacaannya harus berhenti sejenak satu alif. Yang kedua, bacaan ismam. Ismam artinya memonyongkan bibir di tengah dengung sebagai isyarat bunyi domah. Contohnya di Quran surat Yusuf ayat 11. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'nunna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Jadi bacaan yang saya garis bawahi ini namanya bacaan ismam. Maka dibacaannya harus monyong. Ta'manna. Yang ketiga, bacaan imalah. Imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh sehingga bersuara e. Contohnya di Quran surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pada bacaan yang saya garis bawah ini namanya bacaan imalah. Di situ ditulis majroha, tapi karena bacaan imalah jadi dibaca miring bunyinya. Majreha. Untuk selanjutnya yaitu keempat, bacaan tashil. Bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contoh dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Jadi bacaan yang saya garis bawah ini namanya bacaan tashil. Meringankan bunyi hamzah. Jadi langsung dibaca a'jami, bukan a'jami. Yang kelima yaitu bacaan naql, artinya memindahkan harokat suatu huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Terdapat pada contoh Quran surat Al-A'raf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabi. Bacaan yang saya garis bawah ini yaitu wal ab.
Walat itu bacaan nakal. Dan bacaan wayumits termasuk bacaan nakal juga. Untuk materi yang terakhir, saya akan menguraikan tajwid di dalam surah Quran surat Hud ayat 41. Yang pertama pada bacaan kabufiha. Hukum bacaannya yaitu mad tabi'i, sebab domah diikuti wawu dan kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang berikutnya di bacaan bismillahi. Hukum bacaannya yaitu tarhi, sebab jika lafaz Allah didahului harokat kasroh maka dibaca tipis. Yang ketiga majaro. Hukum bacaannya yaitu qalqalah sugro, sebab qalqalah yang matinya asli atau di tengah pada huruf jim. Yang berikutnya pada bacaan majreha. Di sini hukum bacaannya yaitu imalah, sebab dibaca miring pada huruf kasroh sehingga berbunyi e. Yang berikutnya pada bacaan wa mursaha. Hukum bacaannya yaitu mad, sebab fathah diikuti alif. Berikutnya pada bacaan inna. Hukum bacaannya yaitu gunah, sebab setiap huruf nun dan mim yang bertasjid dibaca ditekan dengung lama, yaitu 3 ayunan. Berikutnya di bacaan la ghafurur rahim. Hukum bacaan idgham bila gunnah, sebab nun sukun atau tamim bertemu salah satu huruf ro. Sekian ya teman-teman penjelasan dari saya tentang bacaan alif jadah dan bacaan saktah, ismam, imalah, tasil, dan nakal. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.